saya balik lagi dengan pertanyaan mahasiswa yang kemarin masuk ke saya di dalam Zoom perkuliahan. Nah, ini sudah saya catat. Mahasiswa ada yang bertanya tentang bagaimana penulisan perseroan terbatas atau PT di dalam kaidah bahasa Indonesia. Mau tahu seperti apa? Ikuti video saya. Nah, pertanyaan yang masuk dari mahasiswa via Zoom meeting di kelas saya adalah bagaimana penulisan perseroan terbatas atau PT. Nah, sebelum saya menjawab, saya ingin tahu dulu, menurut Anda, PT termasuk singkatan atau akronim? Apa? Sudah tahu jawabannya? Ya, betul. Jadi PT adalah singkatan, ya. Jadi ada singkatan-singkatan dari huruf, bukan kata ya, dari huruf P dan T. Ya, kepanjangannya adalah perseroan terbatas. Nah, kalau sudah tahu jawabannya bahwa PT adalah singkatan dari perseroan terbatas, bagaimana cara penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang terbaru. Nah, saya sudah mencatat bagaimana cara penulisan sesuai dengan PUEBI. Jadi, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang terbaru, baik itu dari maupun yang ada di buku, bagaimana penulisan singkatan yang bukan termasuk nama diri. Ya, yang bukan termasuk nama diri. Oke. Penulisan yang bukan termasuk nama diri di dalam singkatan adalah singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan kenegaraan, badan hukum atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan menggunakan huruf kapital tanpa ingat-ingat tanpa menggunakan titik. Nah, berarti sudah ketemu jawabannya bahwa PT bukan termasuk nama diri dan PT adalah termasuk nama apa? Nama perusahaan atau lembaga pemerintahan atau kenegaraan, berarti penulisannya tidak menggunakan tanda titik. Jadi langsung ditulis PT dengan menggunakan huruf kapital seperti contoh saya di samping ini. Ada P dan ada T tanpa menggunakan titik. Nah, contoh lain penggunaan singkatan bukan nama diri yang termasuk lembaga pemerintahan atau organisasi atau ketatanegaraan atau dokumen resmi adalah di samping saya ini ada penulisan dari, misal ya, ada penulisan dari BEI, ada NKRI, ada PT, kemudian ada CV dan lain sebagainya yang termasuk bukan nama diri. Ingat, bukan nama diri, tidak menggunakan tanda titik. Diingat-ingat ya, tidak menggunakan tanda titik. Nah, penjelasan saya tadi berdasarkan dari penjelasan ejaan umum bahasa Indonesia yang disempurnakan seperti yang ada di samping saya ini, ada PUEBI dari yang bisa Anda download, ya, bisa Anda download di HP Anda supaya nanti Anda tetap ingat bagaimana penulisan yang sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia yang disempurnakan, baik itu untuk penulisan karya tulis ilmiah maupun penulisan karya tulis populer. Ya, bisa Anda lihat ada klik di Google, kemudian klik PUEBI daring. Ya, kemudian Anda klik, ada unduh di situ, maka akan keluar dan itu jadi pegangan penting dalam Anda penulisan untuk semua penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya bagaimana penulisan PT yang merupakan singkatan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan umum bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, untuk teman-teman semua, baik itu mahasiswa ataupun bukan, yang ingin bertanya kepada saya tentang materi bahasa Indonesia, apapun itu, baik umum maupun tentang penulisan karya tulis ilmiah atau penulisan karya tulis populer, maka silahkan Anda, kalau Anda mahasiswa saya, Anda bisa WA
ya Anda tanyakan di WA pribadi atau WA grup kelas, atau ketika kita Zoom meeting bisa Anda tanyakan, ataupun Anda bisa langsung di kolom komentar YouTube saya. Maka insya Allah kalau saya sehat, saya akan balas semua pertanyaan Anda satu persatu. Tapi ingat, mohon bersabar. Ya, demikian materi bahasa Indonesia di catatan Mardiana, materi tentang singkatan. Kita ketemu di video selanjutnya tentang materi apapun yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube catatan Mardiana supaya saya lebih semangat dalam memberikan ilmu tentang bahasa Indonesia. Sampai jumpa.